Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita mata kuliah manajemen keuangan syariah. Kita masuk ke sesi ke-10 ya. Kita akan bicara atau diskusi tentang instrumen dan produk keuangan. Seperti biasa, saya akan mengutip sebuah hadis ya. Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Ya, jadi barang siapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga, gitu ya. Ya, jadi di sini kaitan dengan materi kita akan bicara mengenai instrumen dan produk keuangan ya. Karena dalam manajemen keuangan syariah, tentu selain kita memperhatikan faktor aspek keuangan, kita juga harus memperhatikan aspek syariahnya, gitu ya. Nah, di sini mungkin kita punya waktu atau punya kesempatan untuk mempromosikan produk syariah yang dalam tanda kutip mengajak kebaikan kepada pihak orang-orang lain. Nah, insya Allah kalau kita mengajak kebaikan itu, kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilaksanakan oleh orang yang kita ajak ya, tanpa mengurangi pahala dia atau pahala orang tersebut ya. Jadi kalau masalah pahala, insya Allah itu banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan pahala. Untuk apa pahala tersebut ya? Untuk bekal kita nanti di kehidupan yang akan datang. Nah, berikut ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang instrumen dan produk keuangan. Ya. Adapun materi yang akan kita diskusikan hanya sekitar 5 materi ya. Yang pertama itu kita akan diskusi tentang instrumen keuangan. Yang kedua kita akan diskusi tentang pasar keuangan. Yang ketiga instrumen pasar modal. Yang keempat instrumen pasar uang. Dan yang kelima adalah produk keuangan syariah. Nah, dari materi ini diharapkan teman-teman atau peserta didik dapat memahami instrumen dan produk keuangan yang dapat digunakan serta kaitannya dengan aset dan liabilitas dalam neraca perusahaan. Ya, ini penting ya. Cara aset dan liabilitas dalam neraca perusahaan. Jadi nanti instrumen keuangan itu akan ada instrumen yang berpengaruh terhadap aset, berpengaruh terhadap liabilitas seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran besar ya aktivitas dari manajemen keuangan ya. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada manajemen keuangan ya. Pertama ada investasi di sini, aktivitas investasi, kedua aktivitas pendanaan, yang ketiga adalah aktivitas modal kerja ya. Ada tiga aktivitas utamanya. Nah, ketiga aktivitas ini luarannya atau outputnya adalah financial decision making ya. Itu proses atau penyusunan pembuatan keputusan keuangan. Jadi perusahaan itu, kalau kita bicara manajemen keuangan, maka ujungnya itu ada outputnya atau luarannya adalah keputusan keuangan dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Nah, berikut adalah detail dari proses aktivitas manajemen keuangan ya. Tentu semuanya berangkat dari rencana perusahaan ya. Perusahaan itu dalam bisnisnya tentu berharap akan terjadi pertumbuhan atau growth ya dalam bisnisnya. Nah, untuk mencapai pertumbuhan tersebut tentu dibutuhkan adanya peningkatan atau pertumbuhan juga di dalam penjualan atau sales. Ya. Untuk mencapai sales, pertumbuhan sales yang diharapkan dibutuhkan tambahan aset. Ya. Aset untuk memproduksi produk atau penjualan tersebut. Nah, terkait dengan aset tentu kita akan bicara tentang investment ya, investasi, dan ini masuk ke aktivitas investasi. Gitu.
Kemudian untuk sehari-hari dibutuhkan modal kerja juga ya. Nah, antara modal sendiri dengan modal kerja, tadi kita bicara aset plus modal kerja. Nah, itu apakah perusahaan memiliki dana yang cukup? Nah, kalau tidak cukup, maka perusahaan itu membutuhkan yang namanya pendanaan gitu ya. Aktivitas pendanaan. Ya, jadi ketika untuk membeli atau mengadakan aset dan juga untuk mengatur modal kerja dibutuhkan ketika perusahaan dana tidak memiliki dana yang cukup, maka dia akan melakukan aktivitas pendanaan ya. Bagaimana supaya apa? Supaya aset dan modal kerjanya bisa tercapai seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, aktivitas manajemen keuangan perusahaan berhubungan erat dengan lembaga dan pasar keuangan ya. Dan aktivitas keuangan perusahaan akan menggunakan instrumen dan produk keuangan. Nah, di sini ya. Dia akan menggunakan instrumen dan produk keuangan dalam hal apa? Dalam hal ini tadi aset, modal kerja, dan juga kalau tidak cukup, maka dia membutuhkan instrumen dan produk keuangan. Instrumen dan produk keuangan tersebut akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Instrumen dan produk keuangan dapat juga dibagi menjadi konvensional dan syariah gitu ya. Jadi kalau kita bicara manajemen keuangan syariah, maka kita menggunakan instrumen dan produk dari keuangan syariah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari proses detailnya dari manajemen keuangan. Kita lanjutkan ya. Dalam pengelolaan keuangan, perusahaan yang terkait dengan aktivitas investasi, pendanaan dan modal kerja, seorang manajer keuangan akan berhubungan dengan lembaga keuangan. Ya, itu lembaga keuangan ya. Nah, ini apa sih yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan adalah instrumen keuangan ini ya. Mereka menggunakan instrumen keuangan, alat-alat keuangan atau alat-alat untuk melakukan transaksi keuangan, di mana di pasar keuangan. Gitu ya. Nah, kita masuk ke materi kedua, instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu apa ya? Apa sih gitu ya? Instrumen keuangan itu adalah instrumen kebijakan publik seperti pinjaman bersubsidi, jaminan kredit, dan skema pembiayaan ekuitas yang dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar yang dialami oleh perusahaan kecil dan menengah untuk mempromosikan investasi produktif dengan cara yang tidak akan menghasilkan interaksi pasar sendiri. Gitu ya. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah, ya ini setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan dan juga kewajiban keuangan. Gitu ya. Atau instrumen ekuitas entitas lainnya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi instrumen keuangan itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Ada instrumen keuangan aset, itu berarti kaitannya dengan bagian aset di neraca. Ada instrumen liabilitas, ya di liabilitas di neraca juga. Dan ada instrumen ekuitas, dia akan berpengaruh terhadap nilai ekuitas di neraca, gitu ya. Kemudian kita bicara instrumen aset, itu adalah instrumen keuangan yang akan berdampak pada peningkatan aset keuangan. Ya, ini aset ya, kita bicara aset sekarang. Dia akan berdampak pada aset. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk. Nah, contohnya kas. Jadi setiap perusahaan itu menerima uang itu akan berdampak pada peningkatan kas gitu ya. Jadi misalnya butuh pendanaan didapatkan secara tunai, maka pendanaan tersebut akan berdampak secara pada kas gitu ya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan antara lain saham gitu ya. Ini saham, misalnya perusahaan menerbitkan saham, dia akan berdampak pada peningkatan aset. Hak kontraktual yang ketiga, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut. Gitu ya. Jadi ada kontrak nih karena dia kan transaksi antara dua pihak ya, dengan perusahaan kita dengan perusahaan lain atau dengan pasar uang ya, dengan perusahaan kita dengan investor misalnya. Nah, itu ada kontraktualnya, ada kesepakatannya, yaitu untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya. Kita menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain. Gitu ya. Jadi bisa kita terima atau kita tukar gitu ya, intinya gitu ya. Nah, ini disebut dengan instrumen aset.
Kemudian yang kedua adalah instrumen liabilitas. Itu instrumen keuangan, dia akan berdampak pada bertambahnya kewajiban ya, atau liabilitas. Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual ya, sama seperti tadi yang sebelumnya, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut ya. Jadi bisa dua, bisa kita menyerahkan kas atau aset keuangan, bisa juga menukarkan gitu ya. Jadi kalau menyerahkan ke satu pihak, kalau mempertukarkan berarti ada timbal balik ya, resiprokal gitu ya. Jadi ada timbal balik, kita ngasih apa terus kita dapat apa, seperti itu. Yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan non-derivatif dan derivatif gitu ya. Jadi mungkin kita bicara liabilitas, kita bicara kewajiban ya, atau bicara utang gitu ya. Nah, bisa saja utang tersebut tidak dibayar dengan kas, dengan uang, tapi dibayar dengan ekuitas atau dengan saham gitu ya. Jadi kita meminjam uang kepada suatu entitas, pada pihak lain, kemudian kita bayar utang tersebut tidak dengan uang ya, tapi dengan saham misalnya gitu. Pak, untuk membayar utang kami akan memberikan saham sekian banyak, seperti itu contohnya ya. Jadi maksudnya di sini adalah nomor 2, kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas ya. Jadi kita bayar utang tidak dengan uang tapi dengan saham, seperti itu. Kemudian ada instrumen ekuitas ya. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Pihak yang menerbitkan saham disebut investee. Ya. Jadi ini kurang lebih simpelnya ya. Instrumen ekuitas adalah saham, gitu ya. Simpelnya gitu ya. Jadi ketika kita memiliki saham, misalnya perusahaan A memiliki saham atas perusahaan B, maka perusahaan A itu disebut investor, perusahaan B disebut dengan investee gitu ya, yang mendapatkan dana investasi. Nah, maka di sini akan menambah sisi ekuitas pada laporan keuangan gitu ya. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya, pasar keuangan ya. Ini bedanya pasar keuangan itu bisa dibagi menjadi dua, ada pasar modal dan ada pasar uang. Ya, kalau kita lihat perbedaannya, jangka waktunya pasar modal lebih panjang, sekitar 10 tahun ya. Pasar uang lebih singkat, sekitar 1 tahun ya. Jadi maksudnya transaksinya itu bisa panjang sampai 10 tahun, kalau pasar uang relatif lebih singkat ya, kurang dari 1 tahun. Pasar uang contohnya adalah modal ya, pasar modal saham, pasar modal itu contohnya adalah saham, pasar uang contohnya adalah obligasi ya. Kalau obligasi itu biasanya jatuh temponya misalnya 3 bulan seperti itu. Karena kalau saham itu kan bisa dikatakan selama-lamanya lah gitu ya, sampai si investor itu menjual sahamnya. Yang kedua adalah otoritas. Dari secara otoritas, pasar modal itu di bawah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sementara pasar uang di bawah Bank Indonesia. Secara risiko, pasar modal lebih tinggi karena lebih fluktuatif ya, saham itu kan lebih fluktuatif ya. Mungkin hari ini naik, besok sudah turun lagi harganya, besok naik lagi, besok turun drastis, nah bisa jadi seperti itu sehingga lebih fluktuatif. Sementara kalau pasar uang secara risiko dia lebih rendah dan lebih pasti. Gitu. Karena kalau obligasi itu kan bisa dikatakan sesuatu yang pasti gitu ya. Risiko relatif lebih rendah. Kemudian likuiditas, secara likuiditas pasar modal kurang liquid karena aset harus dijual kepada investor lain. Sementara kalau pasar uang dia lebih liquid, aset dapat diuangkan secara langsung. Jadi kalau saham itu kita jual saham itu nunggu tidak bisa kita uangkan gitu ya.
harus jual dulu ke pihak lain. Sementara kalau misalnya kita punya obligasi, itu kita bisa langsung jual dan kita mendapatkan uang seperti itu. Mekanismenya banyak tahapan yang harus dilakukan ya, cukup banyak ya tahapannya dan juga banyak pihak-pihak yang terlibat di situ. Kemudian pasar uang lebih sederhana karena tidak terlalu banyak pihak yang terlibat. Kemudian motivasinya kalau kita bertransaksi di pasar modal itu motivasi adalah investasi dan keuntungan. Investasi dan keuntungan. Investasi itu jangka panjang. Sementara kalau pasar uang kita lebih menghindari risiko. Kita pengen investasi yang risikonya rendah gitu ya. Maka kita bisa mencari di pasar modal, di pasar uang, sorry. Pasar uang. Hanya secara prinsip rule of the game-nya adalah high risk high return gitu. Jadi returnnya lebih banyak, ya bisa dikatakan ya, lebih besar di pasar modal dibanding dengan pasar uang. Nah, inilah perbedaan pasar modal dan pasar uang yang merupakan bagian dari pasar keuangan gitu ya. Tadi ada lembaga keuangan, di sini ada pasar keuangan. Tempat bertemunya pihak surplus dengan pihak defisit. Oke, kita lanjut. Ini kita masuk ke pasar modal ya. Instrumen pasar modal itu adalah pasar modal itu adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Undang-Undang Pasar Modal itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Public offering ya, penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, ini pasar modal ya. Nah, instrumen pasar modal itu setidaknya pertama ada saham ya. Saham itu kepemilikan dari sebuah perusahaan. Obligasi itu surat utang ya. Reksadana ini investasi ya. Investasi tapi diwakili oleh manajemen investasi ya. Jadi sifatnya patungan. Patungan 10 orang mengumpulkan dana, kemudian diatur oleh satu pihak, manajer investasinya, nanti terserah dia nanti akan diinvestasikan di mana dananya. Dan juga ada instrumen derivatif atau turunan ya, ada kontrak berjangka atau futures. Futures ya adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Ya. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Ya, jadi ini tadi ya, di dalam pasar uang itu ada yang namanya pasar primer dan ada pasar sekunder. Kalau pasar primer itu antara investor dengan perusahaan. Jadi pada saat public offering, penawaran umum, investor itu memberikan dana saham kepada perusahaan. Perusahaan menerima dananya. Sementara di pasar sekunder, itu yang diperjualbelikan adalah sahamnya, sekuritasnya ya. Surat sahamnya, surat kepemilikan atau sahamnya yang diperjualbelikan. Dan perusahaan tidak mendapatkan uang ya dari transaksi tersebut. Ada juga yang kedua ya, kontrak berjangka surat utang negara KB SUN ya. Indonesia Government Bond Futures adalah suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi transaksi intinya adalah kepemilikan perusahaan, saham, kemudian saham tersebut diperjualbelikan lagi, ditransaksikan lagi. Gitu. Nah, berarti underlying-nya adalah saham tersebut. Nah, itu disebut underlying. Jadi kita ingin bertransaksi, kita mau jual surat saham kita gitu ya. Kita mau jual surat saham kita. Contoh misalnya, simpelnya yang untuk derivatif dan atau turunan ini, kita punya rumah misalnya, rumah itu punya sertifikat. Nah, yang kita jual adalah sertifikatnya. Sementara rumahnya masih kita gunakan. Seperti itu. Ya. Underlying asetnya adalah rumah. Tapi yang diperjualbelikan adalah sertifikatnya gitu ya.
Nah, agak cukup ya, nanti cukup rumit gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah instrumen pasar modal. Jadi instrumen keuangan di pasar modal itu yang pertama adalah saham ya. Saham ini apa sih? Saham itu merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Saham memberikan keuntungan kepada investor dalam bentuk dividen, yaitu keuntungan emiten. Selain dividen, dia juga ada capital gain, yaitu selisih harga beli dan harga jual. Namun, saham juga memiliki potensi risiko, yaitu likuidasi karena perusahaan bangkrut dan capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain. Nah, kemudian juga ada saham syariah. Nah, saham syariah ini sebenarnya sama dengan saham, hanya ada kriteria-kriteria tertentu atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dari emiten yang bidang usahanya memenuhi prinsip syariah. Jadi agar suatu emiten itu dia dikategorikan termasuk dalam saham syariah ada beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu adalah emiten tidak melakukan kegiatan yang usahanya melanggar syariah. Yang kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut. Pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Kemudian yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Nah, itu persyaratannya. Ya. Jadi, kalau kita bicara saham itu apa sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan ya. Bukti bahwa kita memiliki perusahaan. Kenapa kita bisa memiliki perusahaan? Karena kita memberikan modal ya, memberikan modal kepada perusahaan tersebut. Nah, itu namanya saham. Sementara kalau saham syariah, dia sebenarnya saham juga, bukti kepemilikan suatu emiten atau perusahaan, hanya perusahaan tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang tidak melanggar syariah gitu ya. Nah, kriterianya itu apa? Kriterianya itu bisa kita bagi dua. Pertama, dari sisi bidang usahanya ya. Kegiatannya tidak melanggar syariah. Yang kedua, dari rasio-rasio keuangannya. Nah, ada persyaratan-persyaratannya. Ketika suatu emiten atau perusahaan bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka dia bisa menjadi saham syariah gitu ya. Kemudian kalau kita bicara saham, itu motivasi seseorang atau investor atau perusahaan untuk membeli saham itu adalah untuk mendapatkan untung ya, keuntungan. Nah, keuntungan pemegang saham itu bisa ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk dividen atau dividen ya. Dividen itu adalah keuntungan dari perusahaan ya, yang dibagikan kepada pemilik modal. Jadi kita punya modal di perusahaan A misalnya, perusahaan tersebut untung 10 miliar. Nah, dari 10 miliar itu misalnya 10%-nya atau 20%-nya 2 miliar dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Nah, gitu ya. Itu namanya dividen. Selain dividen dia bisa dapat apa? Yang kedua itu dia bisa mendapatkan yang namanya capital gain ya. Capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga beli dan harga jual. Jadi ketika saya misalnya investasi, saya beli saham PT XYZ misalnya, saya beli 10.000. Kemudian saya jual 12.000, berarti saya punya untung 2.000 ya, 12.000 dikurang 10.000. Nah, itu yang disebut dengan capital gain. Hanya saham itu kan kalau kita bicara investasi kita tentu harus juga ada potensi risiko juga di situ ya. Potensi risiko kalau perusahaannya bangkrut misalnya, nah perusahaan bangkrut kita tidak akan mendapatkan dividen ataupun capital loss ya. Yang kebalikan dari capital gain. Jadi saya beli 12.000, saya jual 10.000. Saya istilahnya bisa dibilang rugi 2.000 gitu ya. Nah, ini namanya saham. Kemudian yang ketiga ya, ada juga obligasi. Obligasi merupakan efek berbasis surat utang yang memberikan hasil investasi bersifat tetap selama periode tertentu hingga jangka waktu jatuh temponya. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan ya. Jadi obligasi ini adalah janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan.
kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Ya. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap, ya ini fix ya, tetap, yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Ya. Jadi kalau saham itu lebih fluktuatif ya, naik turun, nah obligasi ini lebih fix atau tetap. Jadi misalnya saya perusahaan A, saya butuh modal, saya butuh pendanaan gitu ya, aktivitas pendanaan, saya butuh tambahan dana, maka saya bisa menerbitkan atau perusahaan A ini bisa menerbitkan obligasi. Obligasi itu adalah surat pengakuan utang ya, bahwa perusahaan A berutang kepada pembeli obligasi tersebut. Misalnya dibeli oleh saya membeli obligasi perusahaan A. Nah, misalnya saya membeli seharga 10.000, kemudian dalam masa waktu tertentu, misalnya anggaplah 3 bulan ya misalnya. Itu tempo selama 3 bulan. Nah, dari 10.000 itu saya akan mendapatkan misalnya contoh 15.000. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau saham itu lebih kepada modal, kalau obligasi lebih kepada utang gitu ya. Surat utang, nah kalau kita bicara utang berarti kan jumlahnya fix ya. Jumlahnya fix. Kita kasih 10.000, kita dapat 10.000 plus bunganya atau kuponnya gitu ya. Atau bagi hasilnya kalau di syariah. Nah, obligasi ini ada beberapa bentuk ya. Setidaknya pertama ada obligasi pemerintah. Itu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap ya, fixed rate, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah sukuk negara ya. Jadi pemerintah ini juga menerbitkan surat utang ya. Jadi pemerintah kita juga berutang kepada orang ya pembeli obligasi tersebut gitu ya. Baik itu pribadi ataupun badan hukum. Nah, jadi ada sifatnya ada yang fixed rate ya, kupon tetap, ada yang kupon variabel, ada juga ada yang syariah. Nah, ini biasanya disebut dengan sukuk negara. Ya. Yang kedua ada juga obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya, sama seperti obligasi pemerintah. Obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat dan ada yang tidak diperingkat. Nah ini, jadi misalnya kita punya perusahaan, teman-teman jadi manajer keuangan, butuh modal, butuh pendanaan, bisa menerbitkan obligasi korporasi. Gitu ya. Bentuknya sama ya, ada yang fix, ada yang variabel, dan juga ada yang berdasarkan prinsip syariah. Ini ada juga, nah ini kalau kita bicara kalau kita bicara peringkat, ya, peringkat ini berarti ada lembaga pemeringkat ya, jadi ketika teman-teman perusahaan A itu menerbitkan obligasi selama 3 bulan dengan hasil imbal yield sekian persen gitu ya, dan ternyata dia berhasil mengembalikan dana tersebut, nah itu berarti peringkatnya bagus gitu ya. Tetapi kalau misalnya dalam masa jangka waktu 3 bulan perusahaan A itu gagal membayarkan kewajibannya, maka peringkatnya menjadi buruk. Nah kalau peringkatnya buruk, ketika perusahaan A itu membutuhkan dana lagi, nah itu akan kesulitan untuk mendapatkan investor atau obligor gitu ya. Kemudian ada juga obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada namanya ORI ya, atau sukuk retail. Nah, jadi ini untuk perorangan. Ya, jadi kita bisa nih beli obligasi atau sukuk. Sukuk ini syariah ya, untuk memberi utang pada pemerintah gitu ya. Nah itu biasanya mungkin melalui bank gitu ya. Melalui kalau sukuk retail misalnya melalui bank syariah, kita bisa beli sukuk gitu ya, untuk investasi seperti itu. Oke, kemudian ada sukuk ya. Tadi sudah sempat kita singgung sukuk. Sukuk itu apa sih? Sukuk adalah obligasi syariah. Ya. Jadi obligasi tapi yang memenuhi prinsip syariah, yang merupakan bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Nah, jadi kalau kita bicara obligasi itu utang, sementara kalau obligasi syariah ini karena di syariah itu
utang itu istilahnya tidak ada kelebihan ya, tidak ada lebihan, maka kalau di dalam sukuk ini merupakan bukti kepemilikan, gitu ya, bedanya. Kepemilikan atas apa? Atas underlying aset. Gitu ya. Contoh misalnya pemerintah menerbitkan sukuk untuk infrastruktur, maka underlying asetnya adalah infrastruktur ya, jalan tol, jembatan dan seperti itu. Nah, ini obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada juga reksadana. Nah, reksadana ini ada dua juga ya, ada reksadana biasa dan ada reksadana syariah. Yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini ada. Jadi reksadana kurang lebih sama ya. Ada manajer investasi di sini. Dan juga kalau yang syariah dia harus memenuhi atau tidak melanggar prinsip syariah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya reksadana ini investor ya, ada beberapa investor di sini. Jadi misalnya saya ya, teman-teman ada kita bertiga ya. Kita bertiga mengumpulkan dana untuk ya, misalnya beberapa orang mengumpulkan dana dikumpulkan oleh manajer investasi di sini. Anggaplah misalnya dari total di sini didapat misalnya 10M gitu ya. 10M. Nah, kemudian oleh manajer investasi ini diatur nih 10M ini. Bahwa misalnya dia beli ke sebagian dari 10M ini dibelikan saham misalnya. Sebagian lagi dibelikan obligasi misalnya. Sebagian lagi diberikan sukuk misalnya gitu ya. Contoh. Jadi intinya kalau reksadana itu adalah investor-investor itu mengumpulkan dana kepada manajer investasi untuk kemudian oleh manajer investasi ini dana tersebut diinvestasikan ke dalam beberapa portfolio ya. Contohnya saham, obligasi dan juga sukuk gitu ya. Nah, ini bedanya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi kita bicara saham, kita bicara obligasi. Nah, kalau reksadana itu adalah kumpulan dari beberapa investor gitu ya. Yang dikumpulkan oleh manajer investasi. Kemudian oleh manajer investasi itu disalurkan kembali ke portfolio-portfolio investasi. Nah, kalau yang syariah, maka portfolionya juga harus syariah gitu ya. Oke, kemudian untuk yang ketujuh yaitu instrumen pasar modal dalam bentuk derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying aset ya. Sebagai underlying aset. Artinya aset yang mendasarinya. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Selanjutnya, kontrak tersebut dijadikan suatu objek yang bisa diperjualbelikan dengan harga yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli. Nilai harga kontrak tersebut di masa depan akan dipengaruhi oleh harga aset ataupun komoditas dari induk tersebut. Jadi derivatif ini merupakan transaksi yang turunan dari transaksi yang utama. Jadi misalnya kita punya saham, nah saham itu diperjualbelikan gitu ya. Jadi turunan dari saham. Atau misalnya contoh misalnya simpelnya gini, kita punya rumah. Rumah itu ada sertifikatnya. Nah, underlying aset adalah rumah. Sementara transaksi derivatifnya itu adalah sertifikatnya gitu ya. Jadi transaksinya sertifikat rumah diperjualbelikan, tetapi underlying asetnya itu adalah rumah. Nah, harga sertifikat tersebut itu bergantung dengan harga rumah. Jadi kalau harga rumah naik, berarti harga sertifikatnya juga ikut naik. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk produk derivatif.
Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu instrumen pasar uang ya. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana atau lender dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara atau broker gitu ya. Pasar uang muncul karena ada transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Ya, fungsi pasar uang yang pertama dia sebagai sumber pembiayaan. Nah, ini terkait dengan manajemen keuangan ya. Kalau kita butuh pendanaan ya. Salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek. Perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha dan membutuhkan dana akan mendapatkan dana langsung dari pasar ini. Yang kedua, dia sebagai fasilitator dan mediator. Investor yang berasal dari luar negeri butuh berbagai dokumen yang merepotkan kalau ingin menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang menggunakan pasar uang untuk berinvestasi dan menyalurkan pinjaman jangka pendek pada perusahaan Indonesia. Yang ketiga, dia menjadi penghimpun dana masyarakat. Selain dari investor luar negeri, pasar uang juga menghimpun dana dari masyarakat lokal. Transaksi yang dilakukan masyarakat umumnya berupa perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang keempat, dia juga menawarkan investasi pada masyarakat. Pasar uang juga menawarkan pembelian sertifikat Bank Indonesia dan serta surat berharga pasar uang langsung ke masyarakat dengan pengelolaan yang baik, imbal hasil bisa didapatkan. Nah, ini fungsi dari pasar uang. Gitu ya. Kemudian instrumen pasar uang ya. Jadi ada beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama itu adalah interbank call money atau pasar uang antar bank. Nah, pasar uang antar bank ini merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Dalam transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah clearing, apabila tidak dapat menutupi kekalahannya, maka akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain ya. Jadi minjam uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. Ya. Jadi misalnya bank A kalah clearing dengan bank B, maka dia bisa meminjam uang dari bank lain supaya tidak kalah clearing gitu ya. Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari ya sampai dengan 7 hari. Pemberian call money dapat berbentuk one day call money overnight di mana harus dilunasi dalam 1 hari. Call money dapat pula berbentuk 2 day call money di mana masa pelunasannya adalah 2 hari. Ya, ini lebih cepat ya. Jadi misalnya bank A kalah clearing, dia pinjam uang ke bank B, maka besoknya harus dilunasi ya. Dan juga ini tentu yang namanya pasar uang antar bank ada kelebihannya, ada lebihannya. Ketika bank A mengembalikan utangnya ke bank B itu ada lebihannya, seperti itu. Nah, jadi untuk mencegah bank itu tidak kalah clearing, tidak ada isu likuiditas di situ, maka bisa menggunakan pasar uang antar bank. Yang kedua adalah sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral ya. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka, open market operation, dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar. Ya. SBI pertama kali diterbitkan tahun 70 dan hanya diperdagangkan antar bank. Namun, kebijaksanaan ini tidak berlangsung lama karena pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk memperkenalkan bank-bank umum untuk menerbitkan sertifikat deposito pada tahun 1971. SBI diterbitkan kembali dengan keluar kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 83 ya. Jadi ini terkait dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia ya. Jadi ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka gitu ya. Jadi untuk sebagai instrumen mengatur kebijakan moneter ya, jumlah uang yang beredar seperti itu. Maka diterbitkan SBI. Nah, yang ketiga adalah sertifikat deposito. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 71, maka sampai sekarang ini sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu
Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, apabila investor memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan apakah kepada lembaga atau pihak umum. Ya, jadi punya sertifikat deposito dan ini bisa diperjualbelikan ya. Jadi lebih liquid lah, bisa liquid gitu ya. Kemudian ada yang keempat, ada surat berharga pasar uang. Merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka menstabilkan nilai rupiah. Bank ataupun lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya. Yang kelima ada commercial paper, merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial paper adalah proses yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan, termasuk bank. Penerbitan proses yang termasuk dalam jenis commercial paper ini tidak disertai jaminan tertentu, seperti halnya sejenis surat berharga pasar uang lainnya. Bahwa penerbitan commercial paper ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek perusahaan, di mana kepada si pemegang proses, penerbit berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat jatuh tempo. Ya, jadi intinya adalah ini adalah instrumen-instrumen untuk mendapatkan dana gitu ya. Dan ketika kita membalikan dana tersebut, ada kelebihan juga yang harus dibayar. Yang keenam adalah pasar valuta asing, disebut juga dengan istilah foreign exchange, merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam satu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs nilai tukar. Nah, nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ekonomi dan politik. Pasar valuta asing terdapat di setiap negara dan dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara di seluruh dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Sebagai contoh, pada saat suatu transaksi ditutup di satu negara, karena sudah larut malam, maka pada saat yang sama, di negara lain transaksi baru dimulai, karena pagi hari. Ya. Demikian transaksi selalu berputar antara pusat-pusat keuangan, seperti New York, London, Tokyo, Hong Kong, dan juga Jakarta. Ini pasar valuta asing ya. Jadi jual beli mata uang gitu ya, pasar valuta asing. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang produk keuangan syariah. Ya, jadi kalau kita bicara keuangan syariah, dia merupakan bagian dari muamalah gitu ya. Nah, kalau kita bicara muamalah, maka yang kita cari adalah larangannya. Sementara kalau kita bicara ibadah, yang kita cari adalah perintahnya. Ya, jadi keuangan syariah ini yang kita cari adalah larangannya. Apa saja sih yang dilarang gitu ya. Jadi transaksi apa saja yang dilarang. Pertama itu ada riba ya, tambahan pendapatan yang tidak sah, khususnya terutama dalam hal utang piutang. Yang kedua ada maisir atau judi atau untung-untungan ya. Ada gharar, tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui. Ada juga haram, objek dilarang dalam syariah. Tadi ya, kalau kita bicara saham syariah, usahanya harus syariah gitu ya, bukan hal-hal yang diharamkan. Ya, ini terkait dengan haram ini. Kemudian zalim, menimbulkan ketidakadilan bagi yang lain. Ya, jadi ini beberapa bentuk transaksi yang dilarang ya oleh syariah. Ada riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Gitu ya. Nah, kemudian apa saja produk keuangan syariah ya? Ini ada beberapa produk keuangan syariah dari sisi perbankan ya, misalnya. Dari sisi perbankan, misalnya kalau kita lihat dia ada giro, tabungan deposito ya, kurang lebih ya, tabungan haji umroh, e-banking, kurang lebih sama dengan konvensional, kartu debit dan kartu kredit syariah, pembiayaan konsumen seperti KPR, pembiayaan konsumtif lainnya, pembiayaan produktif ya seperti KUR, kredit usaha rakyat gitu ya. Dan dari sisi pasar modal syariah ya juga ada tadi saham syariah ya, reksadana pasar uang, reksadana fixed income, reksadana campuran, reksadana saham, ini reksadana semua ya. Dan juga ada sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Ya. Tadi sempat kita singgung ya, masalah sukuk. Nah, ini adalah produk-produk syariah dari lembaga keuangan syariah, baik itu dari sisi bank syariah maupun dari sisi pasar modal. Ya. Kemudian juga ada IKNB syariah. IKNB ini adalah institusi keuangan non-bank ya. Non-bank, itu ada asuransi syariah ya.
ada pegadaian syariah, ada P2P financing, yang ini fintech ya, fintech peer-to-peer lending, ada dana pensiun syariah, dan juga ada multi finance syariah. Nah, multi finance ini adalah perusahaan pembiayaan yang biasanya ketika teman-teman ingin membeli suatu barang produktif ya, seperti kendaraan, misalnya motor, teman-teman tidak punya duit, teman-teman bisa mengajukan kredit ke perusahaan pembiayaan atau multi finance. Nah, kalau kita menggunakan syariah, maka bisa jadi biasanya akadnya adalah jual beli. Perusahaan multi finance membeli barang tersebut dari dealer, kemudian dijual kembali kepada konsumennya, gitu ya. Nah, ini kurang lebih taman-taman lainnya, produk keuangan yang kekinian lah ya, yang saat ini ya, dari perbankan misalnya ada online gitu ya, dari tabungan online mungkin digital banking, ada juga e-wallet gitu ya, QR code, ada giro tabungan haji umroh gitu ya, auto debit Jiswaf ya. Jadi bisa jadi kalau teman-teman misalnya punya rekening di bank syariah, itu bisa membayar zakat, infak dan sodako itu secara auto debit gitu ya. Ini dari sisi pasar modal ada sukuk ya, sukuk retail, sukuk tabungan, reksadana ya, saham, nabung saham, infak atau wakaf saham ada juga ya. Di KNB ada asuransi umroh, ada unit link syariah. Unit link syariah ini produk asuransi ya. Tabungan emas pegadaian, wakaf asuransi jiwa ya, P2P financing, pembiayaan tanggung renteng pada BMT, dana pensiun syariah, dan juga ada multi finance syariah ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara lembaga keuangan syariah, produk-produk keuangan syariah itu sudah cukup beragam gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau produk tersebut sudah cukup beragam, mestinya kita bisa lebih memprioritaskan untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah. Ya, kita mau apa misalnya? Mau nabung, nah, kita nabung di perbankan syariah. Kita mau apa? Kita mau ikut asuransi misalnya untuk perlindungan jiwa, perlindungan masa depan misalnya, ada asuransi syariah ya. Ada unit link syariah di sini misalnya. Bisa kita ambil unit link syariah. Nah, unit link ini adalah produk asuransi ya, produk asuransi. Unit link syariah adalah produk asuransi. Hanya dia selain untuk perlindungan, dia juga ada investasi. Jadi kita misalnya unit link itu kita sekali bayar tapi dapat dua gitu, intinya gitu ya. Kita bayar premi 1 juta misalnya sebulan. Nah, oleh si asuransi ini itu misalnya dibagi nih, yang 400 untuk perlindungan, misalnya kita sakit gitu ya, atau kita kenapa-napa misalnya gitu ya. Dan sisanya 600.000 itu diinvestasikan ke portfolio investasi. Ya, jadi misalnya, jadi kita dapat jaminan plus kita juga dapat profit dari investasi tersebut, gitu ya. Dan namanya unit link. Ya, tapi ada beberapa ada kritikan juga terkait unit link ini. Artinya apa? Artinya tidak ada yang maksimal ya. Perlindungan tidak maksimal, investasinya pun tidak maksimal. Nah, tapi itu ya selera masing-masing ya, selera risiko masing-masing ya. Seperti itu. Ya, jadi kita ingin apa? Ingin zakat juga udah ada ya. Jadi produk keuangan syariah ini cukup beragam. Ya, kita sebagai pegiat dari ekonomi syariah mestinya bisa saling mendukung satu sama lain ya. Bagaimana untuk transaksi-transaksi keuangan itu kita bisa menggunakan lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Karena sudah banyak produknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada produk pasar uang syariah ya. Yang pertama ada surat berharga syariah. Surat berharga syariah negara SBSN. Ada pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Ada sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. Ada juga perdagangan bursa komoditas atau komoditi atau SIKA. Nah, ini pasar uang syariah ya. Ini sudah diatur oleh fatwa DSN semuanya. Ini salah satu contohnya di pasar uang. Nah, baik, kita masuk ke sesi take away ya. Kita masuk ke sesi take away atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah manajer keuangan dapat menggunakan instrumen dan produk keuangan yang diperdagangkan di pasar keuangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Dalam pencatatan laporan keuangan, instrumen keuangan dapat diklasifikasi menjadi instrumen yang menambah aset atau aktiva ya. Dia bisa menambah aset atau aktiva.
Dia bisa menambah liabilitas atau kewajiban, dan juga dia bisa menambah modal atau ekuitas gitu ya. Kontrak tersebut dikenal juga dengan aset equity based dan debt based gitu ya. Instrumen keuangan adalah produk keuangan yang dapat digunakan manajer keuangan, baik melalui intermediasi lembaga keuangan maupun secara langsung melalui pasar keuangan. Instrumen dan produk keuangan juga dapat diklasifikasi menjadi konvensional dan syariah. Untuk instrumen dan produk keuangan syariah diatur dalam fatwa DSN MUI sebagai payung hukum. Ya, jadi dia kalau syariah, dia selain juga ikut atau harus patuh pada regulasi, dia juga harus patuh pada atau comply dengan fatwa DSN MUI sebagai payung hukumnya. Baik, ya, itu saja ya. Ini referensi-referensi tambahan biar teman-teman untuk bahan bacaan tambahan. Kita sampai ke akhir sesi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.